Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, pertama-tama saya mau menyambut jemaat di Depok yang ini kebaktian pertama kali secara online ya, secara offline maksud saya. Nah, luar biasa, saya melihat wajah-wajah yang 2 tahun lalu masih muda, setelah bertemu sudah masih muda juga maksudnya ya. Ya, saya lihat wajah Baha dari dulu bersinar sampai sekarang masih bersinar juga. Ya, saya lihat wajah teladan, anaknya pintar-pintar, saya bingung dari mana pintar-pintarnya mereka itu ya. Pasti dari bapak dan mamanya dong ya. Ya, saya sangat bersyukur bisa beribadah bersama-sama dan memberikan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua tim digital ministry, multimedia dari jemaat di Depok yang begitu luar biasa. Setiap kali kita kebaktian selalu mereka itu betul-betul memberikan yang terbaik, jarang ada masalah. Yang masalah mungkin kita yang bermasalah, mereka nggak bermasalah. Dan saya betul-betul memuji Tuhan, kita semua dijaga, ya ada yang juga sempat kena COVID, tapi Tuhan menjaga, dan sampai saat ini kita terus sehat. Dan kita berdoa supaya kita terus sehat, dan ketika satu waktu nanti ini telah berakhir, kita tetap semangat, dan memenangkan jiwa banyak bagi Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Engkau. Terima kasih untuk penjagaan Engkau. Bahkan sampai pada hari ini kami masih dijaga oleh Engkau. Kami bisa menikmati nafas kehidupan. Kami bahkan masih bisa beribadah, memuji dan membesarkan nama Engkau. Biarlah semua yang kami sampaikan, semua yang kami lakukan betul-betul berkenan kepada Engkau. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami pelajari, bisa membantu kami semua untuk makin hari makin dekat dengan Engkau, memahami Engkau dan bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya mau menyambut dari jemaat di Bogor yang juga beribadah bersama-sama, masih offline mereka ya, masih online mereka ya. Juga dari kampus Jakarta. Luar biasa ya. Welcome yang luar biasa daripada Ivan dan Dika, betul ya. Ada brother dipanggil sister yang mudah-mudahan bisa tidak berubah. Oke, nanti kalau Ivan pergi ke panti asuhan, tolong Pak Ludiman dimasukkan dia aja ya di panti asuhan saja di sana ya. Juga ada dari jemaat atau ministry Merit Jakarta Selatan dan juga ada ministry Merit Muda Jakarta Utara bersama-sama kita, dan juga Yupi dari Jakarta Utara. Ya, kami sangat bersyukur, dan tema gereja di bulan November diambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat 16 berbunyi demikian. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, Kolose ini ditulis oleh Paulus ketika dia sementara berada di dalam penjara di Romawi yang pertama kali. Dan dia mengirim 2 orang untuk pergi menyampaikan, yaitu adalah Tikhikus dan juga Onesimus untuk pergi mengirimkan pesan kepada jemaat di kota Kolose. Dan pesan yang disampaikan ada beberapa hal, tapi yang saya mau fokuskan adalah bagaimana pernyataan keyakinan Paulus tentang siapa itu Yesus. Nah, ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena figur daripada Yesus sebenarnya sekarang seperti yang saya ucapkan tadi, orang sudah mulai membuang kata-kata Tuhan kepada nama daripada Yesus. Makanya kita sebut Yesus. Padahal kalau kita pelajari dari semua dokumen-dokumen gereja abad mula-mula, tidak ada orang menyebut nama Yesus secara terpisah. Selalu mereka menyebutkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kata Lord atau kata Tuhan itu selalu ditempelkan ke dalam nama daripada Yesus. Dan sekarang orang karena terjemahan Alkitab, kata Tuhan itu dibuang. Sehingga figur daripada Yesus sekarang menjadi seperti seorang tokoh yang memiliki nilai moral yang tinggi. Seorang tokoh yang mengajarkan cara hidup. Seorang tokoh yang mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan.
Tetapi kalau kita baca di Kolose, dia bukan tokoh. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Yesua. Dia adalah Yahweh. Dialah yang menciptakan. Karena Kolose 1 ayat 16 berkata, di dalam dia terjadi penciptaan. Dan semua penciptaan, baik pemerintahan, sorga dan di bumi, diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, inilah yang menjadi masalah. Karena sekarang orang memandang Tuhan Yesus seperti suatu figur. Tapi Alkitab berkata berulang-ulang bahwa penciptaan dilakukan di dalam Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus. Nah, inilah yang harus kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia telah berbeda. Dunia telah memandang Yesus seperti satu figur yang biasa. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang rabi, pengajar, sebagai seorang guru yang menjalankan suatu misi, mengabarkan Injil kepada manusia. Tapi tahukah kita bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri? Dia adalah Yahweh. Dia adalah pencipta, karena segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Coba kita pikir baik-baik, apa konsekuensi kalau kita berkata hidup ini untuk Kristus? Apa konsekuensinya? Maka segala sesuatu yang bukan untuk Kristus kita harus buang, karena untuk Kristus. Berarti pernikahan kita untuk Kristus, kuliah kita untuk Kristus, pekerjaan kita untuk Kristus, kehidupan kita sebagai anak, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua untuk Kristus, sebagai suami dan istri untuk Kristus. Semua yang kita lakukan untuk Kristus. Nah, ini yang kalau kita lihat ada missing link dalam dunia kekristenan. Karena sekarang orang memandang bahwa apa yang dia lakukan untuk keluarga, untuk gerejanya, untuk denominasi gerejanya, untuk adat istiadat, untuk nama baik keluarga, untuk apapun itu namanya. Tetapi kita harus bisa memahami bahwa Kolose 1, segala sesuatunya adalah untuk Kristus. Dari pernyataan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau segala sesuatu adalah untuk dia, sekarang coba lihat apa posisi daripada Kristus Tuhan Yesus di mata firman Tuhan. Dikatakan di dalam dia, oleh dia, untuk dia. Tetapi dikatakan dia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia bukan cuma itu, dia adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Dan bahkan dikatakan di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan Allah. Mengerti enggak? Segala kepenuhan Allah. Jadi kita bayangkan Tuhan Yahweh, Allah Elohim, Adonai yang punya semua kemampuan itu. Semua kepenuhan itu ada dalam diri Kristus. Nah, orang selalu pikir, jadi kalau gitu beda antara bapak anak bagaimana? Saya bilang coba kamu baca Matius 28. Berkata segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kalau mereka dua pribadi, sekarang bapak ngapain? Orang kuasa sudah dikasih ke Yesus. Berarti bapak pensiun kalau begitu, bapak liburan ke Bali kalau begitu. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah kuberikan kepadaku, telah diberikan kepadaku. Jadi orang selalu pikir, dia apakah dia ciptaan? Bahkan ada orang mengajarkan bahwa dia adalah ciptaan. Dan lebih gila lagi, ada orang berkata bahwa pendetanya adalah Kristus yang kedua, adalah Mesias yang kedua. Ada juga begitu. Ada orang mengaku-ngaku dia adalah Mesias. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang juga masih sama. Mengerti enggak bahwa waktu kamu bilang kamu adalah Mesias, berarti kamu adalah Tuhan. Kamu adalah Yahweh. Kamu adalah yang pencipta daripada segala sesuatunya. Maka kita mengerti Bapak Ibu Saudara kalian. Waktu dia berkata, waktu kita menyebut nama Tuhan Yesus, kita jangan menyebut Yesus secara sendiri. Kita harus belajar mulai sekarang mengucapkan namanya adalah Tuhan Yesus. Jangan menyebut Yesus karena dia itu pribadi yang bukan pribadi. Dia adalah Yahweh. Dia adalah Elohim. Dia adalah Adonai. Dia adalah yang pencipta daripada segala sesuatunya. Makanya kita menyebut nama pun dengan rasa hormat. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Coba kita baca.
Contoh, saya tahu ada banyak ayat Alkitab. Ada puluhan ayat Alkitab yang bisa tunjukkan dia adalah Tuhan. Saya hanya ambil 2 saja. Dikatakan begini, lalu aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Lihat ya, aku ini siapa yang berbicara? Yahweh, Tuhan, Adonai, Elohim yang bicara. Elohim menyuruh utusan Elohim supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan itu sendiri. Dikatakan sekonyong-konyong dengan mendadak Tuhan, Yahweh, Elohim yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Lihat ya, dia tidak bicara tentang secara spiritual. Dia bicara secara fisikal, secara fisik. Si pembawa perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Alkitab sendiri menyebutkan ketika Yesus masuk ke dalam bait suci, orang kan pikir mereka bait suci untuk mencari Tuhan kan? Mereka pergi untuk beribadah kepada Tuhan dan kepada Yahweh kan? Maleaki bilang, sekonyong-konyong, tanpa orang tahu, tanpa orang sadari, Elohim yang kamu cari-cari itu datang secara fisik ke dalam bait suci itu. Siapa dia? Kalau bukan Yesus. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, kemudian dikutip dalam Perjanjian Baru kan? Apa katanya? Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, kata Tuhan dari huruf ditulis dalam huruf besar. Artinya apa? Artinya Elohim. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Elohim. Luruskanlah jalan di padang belantara raya bagi Yahweh kita. Coba kata Elohim dan Yahweh disebut dalam satu ayat daripada firman Tuhan ini. Jadi waktu sekarang kita lihat tema in him, through him, by him, di dalam dia, oleh dia dan untuk dia, maka pemikiran kita mulai dari sekarang harus berpikir bahwa Tuhan Yesus itu bukan cuma guru. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Dia adalah pencipta itu sendiri. Dia adalah sang raja itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, itu dia itu. Oke? Dan inilah yang kemudian hilang daripada pesan-pesan kekristenan. Sekarang orang memandang Tuhan Yesus seperti figur biasa. Figur manusia yang datang memberikan nilai moral yang baik bagi kemanusiaan. Tapi dia bukan cuma figur manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Coba kita bayangkan, Allah yang menjadi manusia itu memiliki begitu banyak. Dan kamu bisa baca di sekian banyak ayat Alkitab. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang namanya Allah itu sendiri. I am, Elohim, Yahweh. Dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia pencipta. Dia adalah cahaya itu sendiri. Dia yang menghakimi. Dia yang segala macam. Kamu bisa baca begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang menyatakan tentang ketuhanan, keilahian daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita berdoa, kita menyebut nama Tuhan Yesus. Waktu menyebut nama, jangan kita berpikir kayak dia itu lebih rendah dibandingkan Bapa di surga. Dia sama. Bahkan dia menyatakan dengan tegas bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan. Artinya memang dia adalah Yahweh itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Dia bukan tokoh sejarah. Dia bukan orang yang datang karena membawa perubahan dalam keagamaan. Bukan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Untuk apa? Dia menjadi manusia. Kolose 1 ayat 20-22 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercacat, tidak bercela
di hadapannya. Jadi mengapa Tuhan Yahweh itu jadi manusia? Untuk apa Allah yang semesta pencipta segala sesuatu, kamu lihat alam semesta dan begitu banyak kehebatannya, tidak terbatas jaraknya. Yang begitu jauh, bahkan kamu butuh ribuan jutaan tahun cahaya untuk traveling di dalam alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta itu, yang luar biasa itu jadi manusia buat apa coba? Gak ada kerjaan dia. Supaya dia memperdamaikan kamu dan saya. Memperdamaikan kita dengan Allah. Dia membuat kita rekonsiliasi. Membuat kita bisa berdoa. Kita tidak ada lagi penghalang. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Dan bahkan cuma itu, dia menjadi pengganti restitusi. Harusnya kita yang mati, tapi dia yang mati bagi kita. So dia datang bukan cuma datang karena kita diperdamaikan. Tapi dia memberikan dirinya, memberikan tubuh fisiknya untuk mati di kayu salib. Kamu bayangkan, Allah yang Maha Kuasa itu memberikan tubuh fisiknya disiksa di atas kayu salib dengan semua penderitaan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan jalan keselamatan itu. Itulah in Him, through Him, and by Him. Bahwa Allah yang pencipta itu sebegitu mengasihi ciptaannya, datang menjadi manusia. Meninggalkan semua yang dia bisa punya sebagai pencipta itu, masuk dalam tubuh seorang manusia. Merasakan yang namanya rasa lapar, merasakan namanya kehausan, merasakan kesedihan ditinggalkan oleh bapaknya, merasakan penderitaan, tidak disukai oleh orang, merasakan bagaimana mengajar orang-orang mengeraskan hati, merasakan bagaimana dunia menolak dia, merasakan begitu banyak hal-hal yang bahkan godaan untuk berbuat dosa, dia juga merasakan itu. Tapi dia tidak jatuh. Dia merasakan semua yang kamu rasakan. Hanya untuk bisa membuat kamu dan saya, kita semua, mendapat rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan sorga. Sorga berdamai dengan dunia. Dan cara berdamai itu adalah ada yang mati. Ada yang direstitusi, ada yang digantikan. Sebagai pergantian yang sepadan. Kristus mati bagi kamu dan saya. Jadi kalau kita memahami keyakinan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita memahami pengertian ini, kalau dunia memahaminya berbeda. Mungkin orang mengerti ya dia adalah Tuhan, tapi tidak melihat dari konsepsi pemikiran yang begitu mendasar. Bahwa Yahweh, Elohim, Adonai ini jadi manusia. Hanya untuk supaya kita berdamai. Dan cara diperdamaikan adalah dengan cara dia mati sebagai pergantian, tukar. Harusnya nyawa kita, sekarang nyawanya yang diambil. Untuk apa? Karena mengasihinya. Dan kalau kita memahami itu, hal yang pertama yang kita harus berikan adalah memberitakan tentang itu. Kita harus bisa kasih tahu kepada dunia bahwa dunia salah melihat kekristenan. Bahwa dunia salah melihat Kristus. Bahwa Kristus bukan tokoh sejarah. Betul dia ada dalam sejarah. Tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Yahweh. Dia adalah pencipta. Dia adalah Allah. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Dan kita harus beritakan itu bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta itu datang menjadi manusia untuk mengasihi, ingin membangun hubungan pribadi dengan kita. Dan dia membentuk namanya kehidupan orang-orang kudus, murid-muridnya, supaya orang yang hidupnya kacau bisa dibenarkan, mendapatkan jalan keselamatan. Dan itu yang kita harus proklaim, kita harus beritakan. Makanya jemaat di Kolose, dari mana mereka dapatnya? Dari Epafras. Semuanya itu telah kamu ketahui dari siapa? Dari Epafras. Kawan pelayanan kami yang kami kasihi. Yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Epafras lah yang proklaim kabar baik kepada orang-orang di Kolose. Dan mereka menerima itu. Hari ini kenapa orang-orang pada zaman dahulu mereka rela untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan mengorbankan kehidupan mereka. Seperti Paulus, Petrus dan rasul-rasul lain. Kenapa? Karena mereka mau supaya dunia tahu bahwa Yesus yang pernah bersama-sama dengan mereka.
Yesus yang pernah makan dan tidur bersama-sama dengan mereka. Yesus yang duduk dan ada juga tertawa menangis bersama-sama mereka. Merasakan lapar, merasakan ditolak, dan dianiaya menderita yang bersama-sama dengan mereka. Adalah Tuhan itu. Dan dunia harus tahu bahwa Dia adalah Yahweh. Mereka tidak tahu sebelumnya. Mereka bertanya, mereka berpikir Dia adalah Rabi. Tetapi ketika segala sesuatunya disingkapkan bagi mereka, dan mereka sekarang sadar bahwa Dia adalah bukan cuma Rabi bagi mereka, tapi Dia adalah Tuhan. Dan orang yang paling celaka, orang bilang bahwa figur Kristus sebagai Tuhan adalah merupakan rekayasa daripada orang Kristen. Rekayasa daripada Paulus. Rekayasa daripada murid-muridnya pada abad awal-awal. Hanya orang gila yang rela memberikan nyawanya untuk menceritakan kebohongan bahwa Yesus itu bukan, Yesus adalah Tuhan. Hanya orang sakit jiwa yang memberitakan seseorang yang sebenarnya bukan orang itu, bukan kebenaran, tapi rela mati untuk memberitakan kebenaran itu. Hanya orang gila aja. Tetapi kalau orang sampai rela mati memberitakan Dia adalah Tuhan, mereka saksikan itu sendiri. Mereka pelajari firman Tuhan. Mereka lihat dalam mata kepala mereka. Mereka menyaksikan itu, bahwa Dia adalah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, baik kita yang ada di sini, yang ada di rumah, apa yang kita proklaim hari ini dalam kehidupan kita? Harusnya kita harus berani memproklaim bahwa Yesus adalah Yahweh. Dia adalah Tuhan, dan jangan biarkan orang-orang memutarbalikan kebenaran sehingga kemudian Yesus hanya menjadi Tuhan Yesus hanya menjadi suatu figur biasa yang sempat muncul dalam sejarah, memiliki keinginan yang baik untuk mengubah nilai moral daripada masyarakat. Bukan itu. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Markus 15 dan 15. Tuhan sendiri berkata, pergi beritakanlah kabar baik kepada segala makhluk. Apa kabar baik? What is the good news? The good news adalah Kristus adalah Yahweh. Yesus, Tuhan Yesus Kristus adalah Elohim Adonai, dan Dia datang menjadi manusia, mati di kayu salib supaya kamu dan saya diperdamaikan, supaya kamu dan saya ada jalan keselamatan. So itulah pesan yang kita harus beritakan. Kita jangan takut berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang baptisan, berbicara tentang hidup baru, berbicara tentang jadi murid Tuhan. Kita tidak boleh takut membicarakan itu. Nanti orang tersinggung. Mengapa orang harus tersinggung? Ini kebenaran firman Tuhan kok. Kita harus berani berbicara, walaupun dengan cara bijaksana. Tetapi kita tidak boleh kehilangan keberanian untuk berbicara kabar baik ini. Amin. Yang kedua, di Kolose 1 ayat yang keempat. Lihat ya. Kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus tentang kasihmu terhadap semua orang-orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam kebenaran firman, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Lihat ya. Kalau kita baca yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kolose sejak awal-awal, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ada satu pernyataan mendengar. Kamu telah mendengar, aku telah mendengar. Dari mana orang bisa dengar? Kalau tidak ada orang yang proklaim. Betul kan? Dan yang saya sangat suka adalah bagaimana perubahan hidup jemaat itu. Setelah mereka tahu tentang siapa itu Yesus, pengajarannya, cara hidupnya yang berubah adalah hidup mereka. Mereka hidup dengan sekarang iman kepada Kristus dan kasih kepada semua orang-orang kudus. So mereka bukan cuma mendengarkan tentang Kristus, sekarang mereka mengimani Kristus. Dan mereka mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ingat ya, alasan mengapa Tuhan datang karena mengasihi. Dia mengimani Dia adalah Yahweh jadi manusia oleh karena kasih itu.
Dia mengamini itu, mengimani itu. Dan dia nyatakan dalam kehidupannya, yaitu kehidupan dikatakan kasih, iman, pengharapan, dan kasih daripada jemaatnya. Dan orang mendengarkan itu. Orang melihat daripada kehidupan daripada brother sisters, daripada jemaat di Kolose. Hari ini kalau orang mengaku dia mengenal Tuhan, maka yang kelihatan adalah hidupnya. Maka setelah orang kita berbicara firman Tuhan, hidup kita juga harus prominent, harus ada yang menonjolkannya, diperlihatkannya. Jangan sampai kita ini cuma bicara firman Tuhan, tapi firman hidup kita juga tidak seperti begitu. So hari ini hal yang kedua, waktu kita dengarkan kabar baik itu, seperti jemaat di Kolose, adalah kehidupan itu, prominentnya. Ada yang menonjol dari kehidupan mereka. Apa yang kelihatan jelas dari kehidupan jemaat di Kolose? Dia bilang adalah apa? Imanmu di dalam Kristus, kasihmu dan pengharapanmu. Itu yang menonjol. Makanya mereka bilang, kamu luar biasa. Dan saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Paulus menulis surat kepada Kolose, itu mirip-mirip menulis surat dengan surat kepada Filemon. Dan siapa yang membawa surat kepada Kolose? Onesimus. Siapa Onesimus? Dia kabur, bekas budak yang kabur. Tapi apa yang diperlihatkan oleh jemaat Kolose sama juga seperti yang diperlihatkan juga. Ya, daripada kehidupan daripada Filemon. Lihat, semua hal equalku akan diberitakan kepada kamu oleh Tikhikus. Ia kusuruh bersama-sama dengan siapa? Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih seorang di antara kamu. Jadi berarti Onesimus ini berasal dari mana? Dari mana Onesimus? Dari Kolose. Berarti Filemon dari mana berasal? Dari Kolose juga. Lihat, oh mungkin jemaat Kolose kelihatan begitu. Sekarang coba kita lihat kehidupan daripada Filemon. Apa? Dia bilang, Filemon. Ayat yang kelima. Karena aku mendengar tentang kasihmu. Sama enggak dengan jemaat Kolose? Kepada semua orang kudus. Sama enggak dengan Kolose 1 tadi? Persis sama. Dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Hanya kalau tadi Kolose iman duluan baru kasih menyusul. Betul? Lihat. Apa yang Paulus bilang kepada jemaat Kolose kelihatan dalam kehidupan jemaatnya. Anggota jemaatnya siapa? Filemon. Kamu tahu Kolose itu sebenarnya berada pada daerah di mana 7 jemaat itu disebutkan dalam kitab Wahyu. Tapi Kolose nggak pernah disebutkan di sana. Artinya bahwa setelah itu sampai puluhan tahun kemudian, 40-30 tahun kemudian, imannya itu turun kepada anak-anak mereka. Dan bahkan dalam surat Wahyu, kota Kolose tidak disebutkan, padahal dia ada pada sekitaran 7 jemaat yang disebutkan di Kolose itu. Jarak antara Kolose dan Laodikia itu hanya sekitar 20 sampai 40 km, 30 km. Gak terlalu jauh jaraknya. Berarti ini kan kota yang, gereja yang istilahnya persaudaranya itu saling dekat. Tapi karena apa yang kelihatan dari jemaat Kolose, kelihatan dari Filemon, lihat, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus, dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Lihat ya, kata Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh apa? Kegembiraan besar. Sebenarnya dalam bahasa Inggris dia bilang begini. Your love have refreshed the heart of the saint. Kasihmu itu telah menyegarkan hati daripada orang-orang kudus. Kasihmu menyegarkan hati daripada murid-murid Tuhan. Kasihmu menyegarkan hati daripada banyak orang. Dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Jadi orang dengarkan tentang Filemon, mereka bukan cuma semangat, mereka dikuatkan. Dan bahkan mereka dihiburkan. Hari ini kalau kita memproklaim tentang Kristus, bagaimana dengan prominentnya, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang kelihatan dari kehidupan kita?
Apakah hati ini kita menjadi orang yang egois? Hanya memikirkan kehidupan kita walaupun kita lagi bergumul banyak. Dan karena kita bergumul, kita lebih fokus kepada pergumulan kita. Kita tidak lagi fokus kepada satu sama lain. Kita tidak fokus pada orang kita bantu, orang kita bimbing. Kita tidak lagi fokus kepada mungkin teman kita yang lagi bergumul, mungkin beda ministry atau beda jemaat. Tapi teman kita, saya tidak tahu. Tetapi harusnya yang menonjol daripada kehidupan murid-murid adalah iman, pengharapan, dan kasih mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh Filemon. Filemon tinggal di mana? Di kota Kolose. Onesimus, kamu tahu, kalau kita baca surat itu, surat penuh dengan pengampunan. Dia bilang, Filemon, kamu terima Onesimus. Dulu dia memang bikin kamu masalah. Tapi sekarang lihat, dia adalah saudaramu. Kalau ada utang yang dia punya, masalah yang ditunggu, biar saya yang bayar aja. Tapi saya yakin kamu tidak akan hitung itu kok, saya yakin. Lihat sebegitunya hati Filemon. Karena berada di jemaat Kolose. Hari ini ketika orang bergabung menjadi bagian dari jemaat Depok, atau jemaat Bogor, atau ministry kampus, ministry Merit, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan juga yang lain, ministry yang lain. Bisakah orang bisa rasakan kasih itu dan terimpact oleh kasih itu? Dan kelihatan orang dekat, orang bisa bilang, wah ini mengasihi banget jemaatnya. Karena yang menonjol adalah kasih, iman, dan pengharapan mereka. Yang ketiga, di ayat yang ke-9 dari Kolose 1. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sekarang orang lihat ya, sekarang kan sudah luar biasa kan, sudah proklaim Kristus, sudah prominent, sudah punya contohan hidup yang luar biasa. Apakah Paulus berhenti di situ? Tidak, dia bilang sekarang Paulus kasih pengharapannya. Jadi jangan sampai orang merasa, wah gue sudah mengasihi, udah selesai. Tidak. Saya sudah mengajari orang Alkitab, sudah bagus. Tidak. Karena dia bilang, aku berdoa tiada henti-henti. Dan meminta supaya mereka menerima segala hikmat dan pengertian, tetapi yang benar tentang Tuhan. Hari ini banyak sekali orang merasa dia tahu tentang Tuhan. Padahal sebenarnya tidak. Orang merasa bahwa dia tahu menggali Alkitab, padahal sebenarnya tidak. Dan bahkan bisa mengajarkan ketidakbenaran kepada orang, mengaku kebenaran, padahal tidak kebenaran. Saya mau bilang, brother sisters, kalau ada orang membaca Alkitab, dan dia berkata Alkitab itu adalah untuk dia, itu hati-hati. Karena Alkitab itu adalah maknanya itu ada kepada orang saat itu. Seperti Paulus menulis kepada jemaat Kolose, ya Kolose maksudnya. Makna literalnya kepada jemaat Kolose. Kita belajar implikasinya apa. Tapi kalau saya bilang, oh surat Kolose ini kepada saya adalah Onesimusnya, saya adalah Filemonnya. Itu keliru saya. Karena surat itu spesifik dikasih kepada orang tertentu. Tidak ada Tuhan bermaksud 1000 tahun kemudian mau kasih kepada si Baha ini. Jadi Baha baca bilang, gila Tuhan bicara kepada saya langsung. Enggak ada begitunya. Dan karena itu saya merasa karena Tuhan bicara kepada saya langsung, saya spesial banget. Jadi apa yang saya ajarkan spesial banget. Tidak ada begitu. Orang Yahudi memahami bahwa firman Tuhan itu kepada orang pada masa itu. Dan sekarang yang saya belajar adalah implikasinya apa. Apa pesan bagi saya hari ini? Bukan pesan itu buat saya, bukan. Pesan itu kepada si A, saya belajar apa dari situ. Itu cara membaca Alkitab. Maka dia bilang, segala hikmat dan pengertian yang benar. Hal yang ketiga, kalau tadi kita sudah proklaim, kita sudah ada menonjol iman, pengharapan, kasih kita, Tuhan bilang enggak selesai. Kata Paulus, harus ada progres, ada pertumbuhannya. Kita tidak bisa berhenti di sini, brother sisters. Kamu gak bisa stagnan, kamu harus bertumbuh terus. Bayangkan pengertian kita tentang Tuhan masih sama 10 tahun lalu. Sampai sekarang masih tidak berubah. Yang tidak berubah, mungkin Anton yang tidak berubah nasibnya.
Oke, dari dulu sampai sekarang tidak kawin-kawin. Bisa dua hal. Satu, memang sudah ditakdirkan begitu, atau ketinggian sisternya yang dia suka. Saya lebih suka yang kedua, saya lebih suka. Kita harus bertumbuh. Ya, kata si Anton di depan situ, saya datang satu waktu. Dia bilang bahwa di sini pernah ada ular. Terus gimana? Oh, kami tangkap semuanya. Pokoknya kami tangkap semuanya. Saya pastikan bahkan lalat pun tidak lolos di sini, kata dia. Bilang lalat tidak lolos, sister lolos terus daripada kamu. Apa itu? Lalat yang kecil lolos, tidak lolos. Sister yang gede-gede gitu. Inilah kita mungkin butuh doa dan puasa. Karena iblis jenis ini harus bisa diusir dengan doa dan puasa. Ya, kita harus bertumbuh. Amin. Harus ada progresnya. Jangan stagnansi, jangan cuma diam satu tempat. Kita harus bertumbuh. Maka dia berkata begini, sebab itu sejak kami mendengarnya, kami berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima hikmat dan pengetahuan yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Allah. Kalau hikmat dan pengertian kamu salah, kehendak Allah pun juga salah. Hari ini yang terjadi banyak sekali gereja atau orang-orang membuat peraturan-peraturan gereja dan dia anggap itu kehendak Allah. Bukan kehendak Allah. Yang manusia buat adalah manusia buat. Yang Tuhan buat, Tuhan buat. Jangan sampai keputusan manusia kita samakan dengan keputusan Allah. Hari ini banyak orang terikat dengan peraturan gereja yang tidak ada dalam Alkitab. Yang tidak ada dalam Alkitab itu menjadi kebenaran. Sampai orang takut melakukan Alkitab, firman Tuhan. Daripada orang melakukan kebenaran yang gereja buat. Orang bersumpah dalam pernikahan untuk setia, bukan setia kepada Tuhan, setia kepada organisasi gereja. Saya mau pingsan baca isi perjanjian itu. Bagaimana bisa orang setia kepada gereja? Yang benar adalah orang setia kepada Tuhan. Karena iman kita bukan kepada gereja. Iman kita kepada Tuhan. Dan orang gak asal baca pikirkan cuma pernyataan. Apa yang keluar dari mulut akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Karena itu kemudian kita harus dapat hikmat dan pengertian yang benar. Supaya apa? Mengetahui kehendak Allah. Supaya kita layak dan berkenan kepadanya. Memberi buah dan segala pekerjaan baik bertumbuh dalam pengetahuan. Lihat ya, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Berulang-ulang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia bilang apa yang kita dapatkan supaya kita menjadi layak dan berkenan. Mengapa kita perlu ada pertumbuhan dalam kehidupan kita? Supaya kita layak dan berkenan. Supaya kita bisa memberi buah. Supaya kita bisa bertumbuh. Supaya kita bisa dikuatkan. Dan supaya kita bisa mengucap syukur. Tanpa ada progres dalam kehidupan rohani kita, kita tidak bisa, bahkan mungkin kita tidak layak dan berkenan kepada Tuhan. Kita tidak bisa beri buah. Kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa dikuatkan, atau tidak bisa menguatkan. Dan bahkan kehilangan rasa syukur itu. Why we need to grow? Bukan karena itu pilihan. Karena supaya kita bisa layak dan berkenan kepada Tuhan. Saya menantang Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di sini, yang juga ada di rumah. Ambil waktu, pikirkan itu. Ambil waktu dan pikirkan, tanyakan, apa yang saya bertumbuh? Karena pertumbuhan itu bukan pilihan, it's not an optional. Pertumbuhan membuat kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Pertumbuhan membuat kita bisa memberi buah. Pertumbuhan membuat kita bisa bertumbuh. Pertumbuhan membuat kita bisa menguatkan dan dikuatkan. Pertumbuhan membuat kita bisa tahu bagaimana mengucap syukur senantiasa dalam Tuhan. Mari kita bertumbuh. Amin. Sebagai penutup dalam khotbah saya, kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan,
Kalau kita mengimani Dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka kita bukan saja mengerti itu, menerima keselamatan itu, tapi kita harus proklaim itu bagi orang lain. Kita bukan cuma proklaim itu, tapi tunjukkan juga dalam hidup kita, dalam prominent, apa yang menonjol dari kehidupan kita. Dan bukan cuma yang menonjol sebagian saja, tapi kita harus bertumbuh, ada progresnya. Ada yang kita tumbuhkan. Memberitakan, memperlihatkan dalam kehidupan kita, dan menumbuhkan. Dengan begitu, kata-kata, Jesus is the Lord. Dan segala creation adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, menjadi satu jargon pernyataan yang betul-betul nyata dalam kehidupan murid-muridnya kita pada saat ini. Semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita.